Shalom dan selamat pagi saudara yang berkati Tuhan Kristus. Apa kabarnya? Di tempat ini kami berdoa saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, dan kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara walaupun saat ini stay at home. Morning blessing pada pagi hari ini berbicara tentang mujizat dalam ketaatan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sehat, kami kuat, itu karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami pengertian-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan satu pujian bagi Bapa Sorgawi pada pagi hari ini. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenangkan jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenangkan jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mencukupkan segala yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, kemudian lompat ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam menutup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan
sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak, Ibu, Saudara, bangsa Israel mengalami lockdown. Kota Yeriko tidak bisa dimasuki atau tidak ada yang boleh keluar dari kota itu. Pada saat itu mustahil bagi umat Tuhan untuk masuk ke kota Yeriko, karena kota Yeriko mempunyai tembok yang tebal sekitar 5 meter, sangat tebal sekali, dan tembok itu sangat tinggi. Mustahil bagi umat Tuhan untuk masuk ke kota itu. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah krisis mereka, di tengah-tengah mereka mengalami kelaparan, karena mereka mempunyai umat, mereka punya pasukan yang banyak. Saat itu mereka mulai mencari Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang mesti kami lakukan? Kemudian firman Tuhan datang kepada Yosua sebagai pemimpin umat Allah pada saat itu. Firman Tuhan mengatakan, kelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Setiap hari 1 kali. Secara logika mustahil tembok kota itu bisa runtuh kalau tidak dengan kekuatan atau dengan teknologi yang canggih. Tetapi Tuhan menyuruh mereka cuma mengelilingi tembok Yeriko itu setiap hari 1 kali. Mereka berdoa supaya tembok itu diruntuhkan. Setiap hari mereka dengan taat mengelilingi tembok itu sampai hari yang ke-7. Hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan kepada mereka, kelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Setelah itu kamu bersorak-sorak memuji-muji Tuhan, maka Tuhan akan merubuhkan tembok Yeriko. Kemudian umat Tuhan dengan setia mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Mereka berdoa biar tembok itu diruntuhkan. Sampai hari yang ke-7, yang ke-7 kali mereka berdoa dengan suaranya yang mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba tembok yang tebalnya 5 meter itu bisa rubuh, bisa hancur, dan umat Tuhan bisa menikmati berkat Tuhan, dan mereka bisa masuk ke kota Yeriko. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat itu mustahil, tidak mungkin umat Tuhan bisa menikmati berkat Tuhan karena kota itu di lockdown. Tapi Tuhan itu baik, Dia menolong umatnya, Dia menolong saudara dan saya. Mungkin saat seperti ini, pandemi COVID-19, semuanya mustahil, semuanya seperti tembok yang tebal, tidak ada jalan keluar, tidak ada satu pintu pun yang bisa dimasukin. Tapi percaya Tuhan, cari Tuhan, kita semakin setia cari Tuhan, tanya kehendak Tuhan, apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah musibah ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, apa yang mesti kami lakukan? Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui banyak hal. Dan ketika Tuhan berbicara, kita mulai taat, lakukan dengan iman apa yang firman Tuhan perintahkan. Saya percaya seperti umat Tuhan, ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Tembok yang tebalnya 5 meter itu, yang sangat tinggi itu bisa rubuh. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi atas kehidupan saudara. Maka mujizat akan terjadi ketika kita melangkah dengan ketaatan. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara yang sedang stay at home atau dimanapun saudara sedang berada. Baiklah, untuk mengakhiri renungan pagi hari ini, kita berdoa buat bangsa kita, buat saudara juga. Kami akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat apa yang kami alami di hari-hari ini Tuhan. Kami tahu ini adalah ujian,
supaya kami mengandalkan Engkau, supaya kami semakin mencari Engkau Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semakin kuat berdoa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia, ke-34 provinsinya Engkau menjamah melawat Tuhan. Berikan kemampuan kepada Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, juga pemimpin-pemimpin mulai pusat sampai ke daerah-daerah, gubernur, wali kota, camat, kepala desa, RT, RW, dan masyarakat Indonesia. Tuhan, kuatkan biar kami dapat menghadapi musibah yang kami alami. Beri kekuatan juga para tim medis sebagai garda terdepan, lindungi mereka Tuhan, hibur mereka, dan berdoa Tuhan Yesus COVID-19 segera berlalu Tuhan, dan Indonesia menjadi Indonesia yang baru, new beginning bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia dipulihkan, diselamatkan, Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa saudara yang menyaksikan program Morning Blessing pagi hari ini. Berkati mereka di pagi hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka perbuat, Allah buat berhasil. Kalau mereka stay at home, biarlah mereka semakin setia mencari Engkau, bersekutu mencari Engkau Tuhan bersama keluarga-keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau mereka mengalami kekurangan dana, Engkau yang bisa melakukan mujizat, mengirimkan burung gagak untuk mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Yang sakit dalam nama Yesus Kristus disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami di pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.